Mbak Lia, bagaimana dengan anak-anakmu? Anak-anak luar biasa. Mereka luar biasa. Mereka anak-anak yang luar biasa, yang mereka cukup tangguh dan mereka cukup kuat karena mereka juga bisa mempunyai satu kesadaran diri bagaimana mereka bisa menghandle kehilangan, bagaimana mereka bisa menetralisir kekecewaan, kesedihan akan kepergian papanya seperti itu. Dan yang membuat saya cukup terharu itu adalah ketika saya mengalami keterpurukan, anak-anak tuh hanya bilang kepada saya begini, "Ma, take your time. Ambil waktu Mama untuk sendiri. Kita tidak akan ganggu. Biarkan Mama sekarang sendiri untuk mengenang semua yang ada pada Papa. Kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa menghindari semua itu, tetapi Mama butuh waktu dan ruang. So take your time. Terserah Mama mau ngapain, silahkan." Jadi waktu itu saya diberikan ruang untuk sendiri. Jadi saya nangis, mereka pun diam saja, tidak berusaha untuk menenangkan saya, tidak. Tapi mereka memberikan waktu saya untuk benar-benar keluar secara emosi dengan tangisan saya pada saat itu. Dan berjalannya waktu ketika sudah meninggal itu saya cukup tegar, tetapi benar-benar jatuh di bulan September karena pada saat itu mempunyai satu kenangan yang luar biasa di bulan September itu, karena satu, di bulan September adalah hari pernikahan kami dan kedua adalah ulang tahun beliau. Itu saya kayak orang gila, Bunda. Saya 3 hari di kamar, saya tidak keluar kamar. Fotonya saya taruh di samping bantal saya, abu kremasinya saya taruh di bantal, guling saya pakein baju beliau yang terakhir, saya peluk, saya menangis selama 3 hari. Saya menangis di situ dan saya merasa kehilangan yang sangat besar tuh baru terasa pada saat itu gitu. Tapi tiba-tiba salah satu anak saya masuk ke dalam kamar, terus dia berkata kepada saya, Mama pergi deh. Terserah Mama mau kemana. Coba Mama nikmatin waktu sendiri untuk Mama bisa menghilangkan semua kesesakan Mama. Ambil waktu untuk Mama bisa rilis semuanya dengan cara apapun itu, karena hanya Mama yang tahu. Akhirnya waktu itu saya diizinkan untuk pergi ke Ubud. Saya di sana 3 hari dengan satu planning waktu itu bahwa di sana saya mau meditasi malam purnama juga, terus saya juga belajar tentang cleansing kristal. Tetapi yang cukup mengagetkan bagi saya ketika saya di Ubud, saya tidur di sebuah villa, di situ ada ownernya. Suatu pagi beliau mendatangi saya dan kita ngopi bareng. Beliau tanya sama saya, "Ibu ada apa ke Ubud? Apa yang ingin Ibu sembuhkan?" Saya kaget waktu itu. Sembuhkan? Saya tidak sakit. Enggak. Ada apa dengan Ibu? Apa yang ingin Ibu sembuhkan? Ibu pergi ke Ubud. Akhirnya beliau cerita bahwa ternyata Ubud itu artinya adalah obat. Ibu pergi ke Ubud karena Ibu butuh obat. Apa yang ingin Ibu obatin saat ini? Akhirnya saya cerita tentang proses selama saya ditinggalkan oleh almarhum dan proses di situ kehilangan dan segala macam. Oh, berarti ini yang harus Ibu obatin. Ibu sekarang harus berdamai dengan diri Ibu sendiri, karena semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Sekarang waktunya Ibu untuk mengantarkan suami untuk ke tempat yang lebih baik dengan sukacita, tidak dengan kesedihan. Karena bagaimanapun beliau sudah di tempat yang bahagia. Di situ saya langsung diam. Saya mencoba untuk introspeksi, apakah benar ini yang harus saya lakukan. Akhirnya waktu itu saya diajak untuk saya bermeditasi. Sepulang dari sana saya bisa bangkit. Dan ternyata memang obat saya di Ubud. Untuk saya bisa sendiri meninggalkan anak-anak saya, walaupun berat, tetapi mereka memberikan waktu untuk saya pergi dan memberikan kesempatan untuk saya bisa rilis, supaya saya bisa lebih move on, saya bisa berdiri tegak lagi seperti dulu yang mereka lihat. Dan anak-anak cukup
cukup banyak mensupport untuk saya bisa bangkit kembali, untuk saya bisa berjalan kembali walaupun tidak harus berlari, setapak demi setapak akhirnya saya bisa berdiri dan saya bisa beraktivitas kembali. Begitu. Sesek ya. Tapi memang itulah kehidupan Ya. Itulah kehidupan. Makanya jadi perempuan itu memang harus Tough. betul. Karena kita harus bisa berperan untuk menjadi apa saja gitu. Seperti contohnya Mbak Lia. Mbak Lia ketika kehilangan suami, otomatis Mbak Lia mengambil tanggung jawab penuh atas semua kewajiban rumah tangga dengan 6 anak ya. Ya, 6 anak. Dengan 6 anak. Dan itu nggak mudah. Kita harus mengobati luka kita, luka batin kita. Kehilangan. Kita harus merelakan kehilangan kita. Terus harus berjuang, harus berjuang bagaimana roda ekonomi keluarga itu tetap harus bergulir, bagaimana memenuhi semua kebutuhan hidup anak-anak, sekolah dan segala macam. Itu nggak mudah gitu. Dan dengan proses kurang lebih ini udah berapa tahun ya? Berarti Mas Bram 1,5 tahun. 1,5 tahun, dan aku melihat perubahan yang luar biasa dalam waktu 1,5 tahun. Beliau bisa langsung tegak sekarang ya. Aku ngelihatnya udah tegak, udah bisa ketawa, udah bisa tersenyum, walaupun ketika ditarik mundur lagi masih ada derean air mata dan tremor. Tapi tidak seperti dulu gitu. Bisa jadi kita jadi klik karena kita mengalami fase yang sama gitu. Aku juga begitu, aku juga kehilangan, ternyata jedanya cuma 4 bulan. Jedanya 4 bulan. Tapi apa yang aku rasakan pada saat kehilangan suami itu tidak sedalam yang Mbak Lia rasakan, tidak sesakit yang Mbak Lia rasakan gitu. Aku masih bisa sangat bergurau menghadapi kematian gitu. Karena ya itu tadi, aku udah prepare, aku sudah cukup belajar tentang kematian. Pada saat sebelum suami meninggal itu, kebetulan aku baca bukunya Bapak Herwiratno atau Wiratno kayaknya. Itu judulnya Mati Tidak Berarti Pergi. Jadi sebelum aku menghadapi kematian suami, itu aku udah punya bekal dulu. Aku baca buku itu sampai habis. Jadi ada banyak macam cerita kematian di situ. Aku baca buku itu sampai habis. Jadi ketika aku harus kehilangan, aku sudah cukup punya bekal gitu. Fondasinya sudah kuat ya Bunda ya? Aku sudah cukup punya bekal dan aku tidak merasakan kesakitan yang terlalu dalam seperti yang beliau rasakan. Tapi memang cerita cintanya itu sangat luar biasa gitu, romantismenya itu dan itu tidak terjadi padaku. Perbedaannya di situ ya Bunda ya. Bisa jadi itu yang membuat aku nggak terlalu merasa keloro-loro ya bahasa Jawanya. Kalau beliau ini kan romantis sekali, pasangan yang sangat romantis. Mbak Lia, momen-momen apa ketika mengingat lagi romansa masa lalu yang membuat sakit banget itu pada saat momen-momen yang bagaimana?